Oke, teman-teman sekalian, jumpa lagi di Monday Inspiration hari ini. Saya ditemanin oleh Pak Heri, hari ini membahas sesuatu yang sangat penting ya Pak Heri ya. Ya, sangat penting sekali. Semua agen diwajibkan untuk menyadari hal-hal yang akan kita bahas sepanjang Monday Inspiration hari ini. Oke Pak Heri, saya langsung mulai, karena biasanya kita ini kan narasumber ya. Ya. Tapi kok dipasangkan berdua langsung, nggak ada yang jadi host jadinya. Nggak apa-apa lah, karena formatnya juga ngobrol. Saya berharap partisipasi dari teman-teman juga yang ada di Zoom. Di sini ada Pak Ciko juga hadir, beberapa orang di sini. Teman-teman yang ingin hadir Senin dan Sabtu, teman-teman hubungi Pak Friendly ya, karena kita juga nggak bisa muat banyak orang, karena kita harus jaga protokol kesehatan. Bedanya Senin Sabtu dengan yang Selasa Kamis itu ya, bedanya adalah Selasa Kamis nggak ada interaksi. Jadi teman-teman kalau Senin dan Sabtu kesempatan untuk berinteraksi, seharusnya teman-teman memberikan mengambil kesempatan ini iya, untuk pakai bisa kesempatan bertanya, ini gitu ya. Partisipasi aja. Jadi kalau misalnya nanti pas kita bahas, teman-teman kepikiran apa mau tanya, tolong raise hand atau nyalakan mic langsung tanya, karena kami bisa dengar suara Anda di sini ya. Oke Pak Heri, hari ini kan kita bahas satu topik yang namanya memberi solusi tanpa masalah. Ya, benar sekali Pak Iskandar. Nah, jadi selama kita jalani bisnis asuransi, kita sering bilang sama agen-agen bahwa kalau mau jadi agen sukses, harus pintar jelasin masalah, bukan jelasin produk. Kenapa? Karena orang kalau merasa dia bermasalah, dia butuh solusi. Nah, produk adalah solusi. Harusnya orang yang berpikir dia sedang masalah kalau nggak punya asuransi. Kalau gitu Pak Heri sudah datang nawarin saya beli asuransi deh, supaya saya lepas dari masalah. Kok masih ada judul seperti ini Pak? Memberi solusi tanpa masalah. Emang kalau saya jadi nasabah masih ada masalah Pak? Nah, jadi kita selama ini kan sudah banyak dikasih training, kita sudah banyak ikuti sesi-sesi yang kita sudah siapin gitu ya. Bagaimana memberikan solusi terbaik buat nasabah kita, karena kita adalah seorang financial consultant, financial advisor. Yang kita memberikan nasihat. Benar, nasihat sehingga solusi bagi nasabah itu, Anda secara keuangan harusnya bagaimana. Nah, setelah itu kita udah desain bagaimana secara financial pendekatannya itu sebaik mungkin kebutuhan nasabah. Karena udah dapat nih, artinya solusinya kita sudah buat. Masuk Pak Heri, ini sudah profesional ini sudah prosesnya ya. Berarti gitu. waktu menilai orang ini kemampuannya udah pas, kebutuhannya udah pas, dia punya berapa anak, sudah tahu lah ya, biaya hidupnya udah tahu. Berarti udah mantap nih Pak. Udah mantap. Oke. Nah, tapi dalam prosesnya kita merasa itu sudah sempurna, sudah baik, sudah berjalan dengan baik. Berarti nggak ada masalah lagi. Nah, kita pikir tidak ada masalah, ternyata mungkin saja masih ada masalah-masalah yang harus kita antisipasi dari awal. Itu kira-kira masalah apa aja Pak Heri, kalau Bapak sampai segitu seriusnya ingin mewanti-wanti para pelaku ya, artinya agen asuransi ini? Ya, jadi ini adalah sebuah pengalaman ya. Akhir-akhir ini kita ada beberapa kasus yang mana ada polis yang dalam proses klaimnya itu ada mengalami sedikit kendala. Oke, berarti masalahnya bukan bermaksud salah beli produk ya? Bukan salah. Ini udah benar semua tadi. Bukan salah di depan gitu. Ternyata waktu klaim ini? Iya, bukan salah di waktu perancangan financial planning, pendekatannya itu sudah benar semuanya. Namun, kenapa timbul masalah saat melakukan klaim? Nah, jadi ada satu kasus, ada berapa kasus lah. Saya ambil 2 contoh kasus yang kebetulan 2 kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagi teman-teman, Anda harus perhatiin, jangan sampai kita juga akan bisa terjadi, punya potensi terjadi masalah seperti ini. Jadi kasus yang pertama adalah masalah klaim meninggal, di mana klaim tersebut dalam proses sudah dikasih informasi untuk tidak dibayarkan. Sudah ada surat penolakan klaim ya? Sudah ada penolakan klaim. Hanya masalah yang simple dan waktu itu ya memang dalam kondisi seperti ini kebetulan ya karena ada masalah non-disclosure yang sangat-sangat sepele sekali dari nasabah. Teman-teman mungkin ada teman-teman baru ya. Non-disclosure itu artinya ada hal yang tidak diungkap pada waktu pengisian SPAJ waktu dia jadi nasabah. Itu maksudnya ya? Oh itu, Pak Heri. Apa yang dia non-disclosure? Pada saat nasabah ditanyain kesehatan, riwayat kesehatan, nasabah mengatakan selama ini dia sehat saja. Dan memang selama ini nasabah juga punya polis di perusahaan lain. 10 tahun lebih itu tidak pernah klaim.
Berarti memang selama jadi nasabah nggak pernah klaim. Nggak pernah Berarti klaim. dia memang nggak Dia salah so dong far kalau dia oke. bilang dia sehat. Dan tidak pernah ada rawat inap, tidak pernah ada riwayat dia rawat inap kan gitu ya. Ya. Nah, hanya masalah sedikit saja, yaitu dia pernah sembelit. Sembelit artinya itu susah buang air besar. Ya? susah buang air besar. Itu susah. sederhana kan, Pak? Sederhana. Oke, terus? Dan bagi nasabah sendiri susah buang air besar itu juga tidak ada masalah yang Serius. sekali. Kenapa? Karena dari dokter pun Ya. dia sudah cross check di tempat dokter dia tinggal. Kemudian karena nasabah ini adalah orang dari luar kota, Ya. pas jalan-jalan ke Medan dia tanya lagi, konsultasi dengan dokter yang satu lagi di Medan. Oke. Dan menurut dokter itu gak ada masalah. Berarti 2 dokter nih. 2 dokter. Oke. Dikasih obat dan obatnya juga obat yang sederhana. Dan ini dokter yang bukan di rumah sakit dong ya, karena dia nggak dirawat kan? Dia Dirawat datang, nggak dia? iya. Jadi di dokter yang buka praktek secara pribadi. Oke. Tapi dokter itu kebetulan salah satu dokternya adalah yang di Medan tuh dokter yang cukup Terkenal. Oke. punya rumah sakit sendiri. Oh, dia punya rumah sakit. Yes, Oke. ya. Tapi waktu itu dia datangin karena kondisi di sana lah ya. Jadi ada tempat praktek, di sampingnya itu adalah rumah sakit dokter Oke. yang didirikan oleh dokter. Iya, iya. Nah, waktu itu yang terjadi adalah setelah berselang berapa waktu, sewaktu dia masuk, dia sign SPAJ dengan nasabah dengan agent, Iya. itu tidak disebutin. Kenapa? Karena memang nasabah merasa dirinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah Oke, gitu kan. iya. Nah, ternyata belakangnya setelah ada terjadinya klaim, Ini klaimnya meninggal atau sakit? klaim meninggal. Meninggal ya? Klaim meninggal. Oke. Dan karena adalah apa? Karena kanker usus. Dia jadi nasabah Panin udah berapa lama, Pak? Nah, kebetulan case ini tidak masih boleh dikatakan klaim dini. Oh, masih dini ya? Masih dini. Udah Sehingga lewat setahun, 2 tahun? Sudah lewat 1 tahun. Sudah lewat, tapi belum 2 tahun full pun ya? Belum. Oke, berarti Masih klaim dini termasuk ya? dini. Jadi tentu perusahaan punya biasanya kalau klaim dini kan dia akan Investigasi cross check kan? dengan teliti sekali. Oke. Nah, ternyata baru didapatkan oleh company, ternyata ada kasus sebelumnya, yaitu dia hanya tidak sebutkan dia pernah sembelit. Oke. Padahal nasabah itu saat di waktu menjelang selisih antara dia masuk asuransi sebelumnya itu dengan waktu dia pernah sakit sebelumnya, Ya. pernah sembelit sebelumnya maksudnya, Ya. dia juga pernah medical check up, hasil medical check up bagus. Hanya satu hal lagi, yaitu karena merasa semuanya bagus, Dia nggak ungkap bahwa dia ada medical check up. dia juga tidak ungkapkan. Oke. Berarti 2 hal ini Dua sekarang. hal. Jadi ini Oke. sangat suatu hal yang menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Dia tidak sebutin dan dia juga tidak kasih. Oh. Anggapan dia adalah toh sehat, dan satu lagi adalah dia tidak simpan karena itu bagus. Dia juga tidak simpan gitu. Jadi ya Dianggap udahlah, nggak ada ya? dianggap nggak ada. Nah, apa yang terjadi adalah setelah klaim meninggal ini juga karena memang suatu, kalau saya bilang adalah suatu kebetulan yang memang kondisinya tidak bisa dikontrol oleh manusia, yaitu kan kondisi sekarang kan COVID. Oh. Nasabah sudah sempat ke luar negeri sebelum COVID. Tiba-tiba setelah COVID mereka pulang. Oke. Waktu mau berangkat lagi ke luar negeri untuk perawatan, itu sudah di-ban. Artinya adalah negara tempat berobat itu sudah tidak memperbolehkan Tapi orang maksud Pak datang. Heri kan maksudnya dia sempat keluar negeri itu setelah jadi nasabah. Benar. Dia pernah sakit dan dia udah berobat. Enggak, ini sudah masuk. waktu mau klaim. Jadi waktu mau klaim itu dengan kita, dia sempat masuk rumah sakit dan dia sudah mulai klaim waktu itu ya. Jadi dia ada manfaat rumah sakit juga. ada, tapi sudah sempat dibatalin. Jadi dalam polis kasus ini adalah kasus polis klaim meninggal. Yap. Oke. Nah, apa yang terjadi adalah ternyata setelah pulang ke Indonesia, nasabah tidak bisa balik lagi ke Malaysia, ke negara tempat dia berobat ya. Karena apa? Karena memang kasus COVID membuat dia nggak bisa ke sana. Dia tidak bisa terbang kemana-mana lagi. Berarti Dan dia harus rawat di Indonesia. harus dirawat Indonesia. Jadi Dan apa yang itulah terjadi? kondisinya memperburuk. Oke. Memperburuk artinya adalah apa yang sudah dilakukan oleh, singkat kata adalah kondisi COVID ini juga membuat kondisi dia menjadi lebih sulit berobat. Dan terakhir adalah saat sudah dibuka kembali, dia sudah berobat lagi di sana. Oke. Dan tidak pulang lagi, artinya terakhir juga meninggalnya di sana. Oh. Nah,
Ini ditolak karena apa? Simple, non disclosure yang hanya Susah buang air besar. jadi anggap sepele. Dan pernah check up yang menurutnya nggak ada masalah di hasilnya. Ya, benar sekali. Oke. Jadi ini adalah satu kondisi yang membuat pukulan bagi agent juga, bagi kita, yaitu kok masalah sepele seperti ini bisa terjadi ya, padahal seandainya pada waktu itu nasabah ada sempat mengatakan bahwa nanti kondisi ada sembelit, dan dari hasil cek dokter, hasil pemeriksaan dokter, walaupun dokter itu di tempat praktek pribadi, dan ada hasil medicalnya juga loh. Oke. Itu kalau misalnya kita lampirkan saja, kita disclosure semua, nasabah sebutin, maka masalah seperti ini saya yakin tidak akan jadi problem bagi kita. Kan benar, gitu ya. Benar. Kenapa? Karena hasilnya semua mendukung, nasabah ini tidak masalah gitu. Dan memang secara kita sudah cek secara kronologis dari nasabah itu tidak pernah ada rawat inap, tidak pernah ada suatu hal yang membuat nasabah ini harus jatuh sakit. Oke. Nah, jadi memang yang namanya sakit itu bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan pada saat kita lengah gitu. Iya. Tapi Pak Heri, saya pribadi kalau menilai-nilai dari cerita Pak Heri, mungkin sembelit itu dengan kanker usus mungkin ada hubungan ya, sehingga perusahaan juga merasa itu jadi penting. Bener. Padahal kalau diungkap mungkin diterima juga waktu itu. Mungkin diterima. Karena ada hasil check up yang bagus juga gitu kan. Nah, kalau sudah waktu itu sudah diungkap, kemudian sudah diterima, itu sudah bagian dari yang ditanggung. Betul sekali, jadi, teman-teman. Berarti benar kalau kita jadi nasabah dalam kondisi yang tidak ada ganjalan, maka kita memberi solusi tanpa masalah. Benar sekali. Dan ini juga satu pelajaran bagi kita lah. Seandainya kasus ini pun menjadi sesuatu hal yang penyakitnya tidak berkaitan pun, masalah non-disclosure itu sangat sensitif. Memang sih. Sangat sensitif. Artinya adalah company melihat secara keseluruhan, gambaran keseluruhan. Dia tidak hanya akan pandang sepenggal-sepenggal. So, pada saat kita mengisi SPAJ yang kita melakukan underwriting di lapangan, underwriting itu adalah seleksi resiko di lapangan. Karena tugas kita sebagai seorang financial advisor, kita itu juga seorang underwriter. Field underwriter. Berarti orang yang melakukan seleksi risiko di lapangan. Karena yang seleksi risiko di kantor pusat sudah ada orangnya. Yang ketemu langsung kan kita. Berarti kita adalah orang yang seleksi risiko juga. Saringan pertamanya adalah agen. Kita sebagai agen di lapangan. Benar. Jadi teman-teman, kita sewaktu di lapangan, sebenarnya proses field underwriting itu sudah terjadi pada saat kita melakukan fact finding. Kan gitu ya. Kita ketemu dengan nasabah, kita kan cerita banyak itu. Kita cerita soal bagaimana kondisi keluarga dia, ekonomi dia, kemudian kesehatan dia bagaimana, selama ini kondisinya bagaimana. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah proses yang menyeluruh. Jadi pada saat kita lakukan hal itu, saat kita tuangkan ke dalam SPAJ, surat permohonan asuransi jiwa itu, kita harus lakukan dengan sangat-sangat baik sekali gitu. Tapi Pak Heri, saya punya satu ganjalan di hati sih. Sebenarnya saya sangat khawatir kalau teman-teman yang menyaksikan juga atau ikut Zoom ini berpikir kalau gitu kan jadi agen agak ribet juga ini. Jadi saya pengen kesempatan ini juga menyampaikan teman-teman bahwa sebenarnya nasabah itu butuh asuransi kok. Jadi kita itu disebut saringan itu serius loh. Nasabah minta dirinya dilindungi. Kita saring dulu. Nggak semua orang harus kita lindungi teman-teman. Tapi karena kita sebagai agen kita pikir kita butuh nasabah. Sehingga yang terjadi adalah kita nggak berfungsi jadi saringan. Justru kita minta supaya dijebolin aja. Kan gitu ya. Kenapa? Karena kita merasa kita butuh nasabah. Padahal nasabah butuh perlindungan. Coba kalau teman-teman nggak percaya ya. Beli mobil, coba cicil pakai leasing. Cicil. Mereka suruh kita ajukan. Kenapa saya harus approve cicilanmu? Kan mau pinjam duit kan? Kan disaring. Yang namanya saringan itu berarti kita butuh, mereka saring kita. Kenapa asuransi itu ada underwriting, seleksi risiko? Karena ada resikonya. Karena ada risiko, berarti yang notabene-nya yang butuh itu sebenarnya adalah pihak yang minta dilindungi. Yang mau melindungi ngecek layak dilindungi atau enggak gitu loh. Jadi kalau kita prosesnya tahu dan proporsional, sebenarnya kita enggak ragu. Tetap kita datang malah dengan kepedean yang lebih tinggi. Pak, sebenarnya Bapak butuh asuransi begini-begini. Kalau dia setuju,
saatnya kita berfungsi sebagai saringan. Nah waktu itu kita nggak akan ragu, Pak kalau ada apa-apa sampaikan aja. Jadi saya sarankan kalau itu adalah mungkin Anda yang jadi agen penutup, mungkin waktu mau closing itu lebih detail aja. Lebih Pak, detail. Bapak pernah nggak ke rumah sakit atau ketemu dokter ada satu keluhan lah soal kesehatan. Walaupun dia bilang nggak penting lah, walaupun dia bilang nggak sepele lah, mungkin itu cukup untuk membuat kita itu berfungsi jadi saringan. Langsung tanya aja lebih detail. Ya. Masih ada nggak? Intinya adalah kita betul-betul jadi saringan yang Iya. kalau bisa sebaik mungkin. Supaya gitu. nanti di ujung, di akhir itu benar-benar memberi solusi tanpa masalah. Tanpa masalah. Kalau enggak nanti ada masalah lagi gitu. Ya, loh. benar. Jadi yakin aja Anda berfungsi, yakin aja bahwa ini Anda lagi nolongin orang. Cuman nolonginnya itu yang benar-benar akhirnya menolong, Ya. bukan yang bikin pusing lagi gitu kan. Ya, dan memang kita sebagai underwriter tersebut itu kita juga betul-betul sebagai filter yang antara nasabah dengan Company. perusahaan dengan Iya. company, Iya. kita tuh betul-betul sebagai filter. Benar. Dalam proses underwriting seleksi resiko tersebut kita bukan hanya seleksi resiko dari segi medical underwriting saja ya. Iya. Secara financial juga kita harus ada financial underwritingnya. Financial underwriting. Tapi Pak sebelum masuk ke financial underwriting atau underwriting yang lain, bicara soal kesehatan ini, ya kita sama-sama udah lama di dunia asuransi kan Pak. Kita udah lihat banyak klaim yang dibayar. Kita juga melihat ada beberapa klaim yang tidak dibayar. Memang klaim tidak dibayar justru Persentasenya sedikit, pasti sedikit. sangat kecil. Yap. Tapi di antara klaim yang tidak dibayar, persentase terbesar itu adalah kasus non-disclosure. Setuju. Kasus non-disclosure, karena kalau yang lain-lain mungkin lebih, contoh ya, masa tunggu. Ya memang harus ditolak. Ya, Dan karena itu sudah enggak, jelas ya. memang jelas. Aturannya sudah jelas sekali. Iya, gitu. makanya itu solusinya ya jangan tunda-tunda kalau mau masuk cepat. Atau lapse, nah itu pasti ditolak, orang nggak aktif kok. Tapi itu memang apa boleh buat. Yap. Tapi kalau yang non-disclosure ditolak, kan kita, Ini bisa jadi satu hal yang sangat iya, mengganjal gitu. sebagai agen juga pasti sakit hati. Iya, ya. setuju Kok sekali. kemarin saya sudah tolongin orang dengan Kita baik. tidak mau hal itu terjadi dengan Iya. nasabah kita, apalagi Benar. kita sudah dilakukan dengan proses yang semaksimal mungkin. Benar. Hanya 1-2 hal yang Benar, kurang teliti, benar. atau juga mungkin ada kadang-kadang kalau dalam kasus agen yang nakal ya kita tidak bisa toleransi. Iya. Kan gitu ya, agen yang nakal itu kita tidak boleh toleransi. Tapi kalau hanya karena kesalahan sedikit yang kurang teliti saja, Benar, sebenarnya pada waktu itu kalau agen bongkar terus, Iya. korek terus, benar. maka apa yang terjadi? Nasabah, oh iya saya lupa saya ada seperti Ya. ini, tapi saya mungkin hilang atau apa, Ya. dan itu akan membantu sebenarnya. Sayang sekali. Sayang itu sekali. sebenarnya agen bisa berfungsi waktu itu. Yep. Tapi kalau polis les, pengecualian, memang agen tidak bisa berfungsi apa-apa. Agen yang tidak ini bisa lakukan bisa. apa-apa. Yep. Jangan sampai yang bisa kita bantu kita nggak lakukan. Yep. Gitu loh teman-teman ya. Jadi tetap yakin jadi agen bahwa klaim Anda pasti dibayar. Kalau tidak terjadi yang tadi ini. Ya, jadi artinya adalah solusi yang kita kasih itu betul-betul menjadi solusi bagi kehidupan nasabah. Ya, Bukan solusi yang sebenarnya secara nanti di akhirnya mungkin bisa timbul masalah lagi. betul sih. Kita berusaha melakukan yang terbaik untuk nasabah kita. Betul. Saya juga ada satu case kan Pak Heri yang akhirnya klaimnya harus ditolak dengan sangat menyesal. Tapi saya nggak sebut nama, saya nggak sebut tim juga sih. Saya tahu itu nasabah malah waktu masuk dia mengaku bahwa dia pernah kalau nggak salah buang air kecil ada darahnya. Diungkap loh Pak Heri, diungkap di SPAJ. Akhirnya perusahaan terima. Tapi waktu klaim dini juga nggak sampai setahun dia meninggal karena demam gitu aja. Tapi ternyata waktu investigasi didapati satu kenyataan bahwa fakta bahwa ternyata nasabah ini sudah sempat menjalani perawatan yang sangat serius dalam penyakit yang saya nggak tahu berhubungan atau enggak, tapi berhubungan sih. Artinya buang air kecil berdarah dengan apa yang dia obatin waktu itu dan level pengobatannya cukup berat. Dan perusahaan tentunya nggak bisa buka ke kita karena itu adalah privasinya nasabah. Tapi saya tahu bahwa ternyata selain yang dia ungkap ada yang dia tidak lebih ungkap. besar lagi yang dia nggak ungkap. Oke. Jadi teman-teman kadang-kadang saya nggak tahu kalau kita udah berfungsi maksimal pun kadang-kadang juga Bisa ada bocor potensi juga ya. nasabah juga tidak mengungkap Tidak- semuanya juga. Tidak menyatakan Tapi kalau untuk sejelas-jelasnya. tahap yang satu itu agen tidak salah sih. Ya. Kenapa? Karena sudah lakukan yang terbaik. Betul. Yang penting kita pastikan aja kita lakukan sudah yang terbaik dan sudah tidak ada celah lah ya di dalamnya. Sisanya ya memang
nasabah boleh lah, buat ya. apa boleh buat kalau gitu itu loh. benar-benar terjadi ya. So Cuman far, kita kalau sudah lakukan case-nya Pak maksimal. Heri yang disayangkan. Sayangkan. Karena memang Sayangkan. nasabah merasa nggak apa-apa. Yap. Kenapa nggak Dan diungkap? dia juga punya hasil medical segala macam Nah, mendukung itu loh. sayang ya. Itu sayang sekali gitu. Oke. Nah itu satu Oke. contoh lah ya. Kasus Kasus yang kedua ini belakangan ini terjadi dalam masih proses klaim, ya. yaitu nasabah seorang kakak memberi asuransi pada adiknya. Nah, ini bukan soal kesehatan. Ini bukan soal Oke, kesehatan. terus Jadi kakak ini beli juga asuransi sangat untuk penting sekali. adik. Oke. Ya, adik kandung ini kebetulan. Oke. Cuman ternyata ini ternyata kakak dan adik tersebut karena mereka itu dulu tinggalnya di desa. Oke. Kemudian tahulah orang dulu banyak sekali masalah Surat menyurat. Apa tidak ada bukan surat akte menyurat, akte lahir ya. Surat-surat akte lah ya. lahir. Kemudian Identitas ya. kewarganegaraan Indonesia, Ya. orang tua tidak ada WNI. Banyak sekali orang yang titip anaknya ke kartu keluarga orang lain. Padahal anak dia. Padahal anak dia gitu. Jadi akte lahirnya nggak tertulis nama dia. Tidak tertulis anak dari orang tuanya. Jadi lengket ke kartu keluarga orang lain. Tapi orang lain itu saudara juga ya, bukan? Orang itu kebetulan bukan saudara. Bukan saudara. Bisa ya nitip Bisa, sampai bisa. segitunya. Dulu Zaman itu dulu memang ya. bisa, zaman dulu bisa. Oke. Jadi Zaman sekarang juga mungkin bisa. Tapi Oke. Anda tahu di belakangnya itu akan jadi sangat banyak masalah. Nah, ingat ya waktu kita sebagai agen di lapangan, waktu melakukan proses pengisian SPAJ itu juga sangat penting sekali kita mengetahui banyak hal, kita Ya. harus mensaring Ya. banyak hal, terutama juga selain tadi secara underwriting ada medical underwriting, Ya. ada financial underwriting, juga sebenarnya masih ada satu hal yaitu kita harus melihat kondisi kelayakan nasabah itu apakah nasabah itu secara profesi itu seperti apa. Apakah ada indikasi misalnya nasabah itu adalah terlibat dalam terorisme. ya, di dalam kemudian istilah dunia asuransi ada namanya moral hazard. moral hajat. Jadi ada ya. itikat buruk enggak gitu loh. Ya. Ya kan? Sorry. Oke. Kemudian terorisme, kemudian apalagi korupsi. Korupsi ya. Kemudian juga tindak pencucian, Pencucian uang, uang, money laundry. money laundry. Nah, hal-hal tersebut itu bisa membuat SPAJ ini menjadi batal. Ya. Dalam hal pengisian SPAJ juga sangat penting. Jadi waktu pengisian data nasabah itu Ya. sangat-sangat perlu kita perhatiin. Tidak boleh anggap sepele seperti nomor handphone, email, apa sekarang ini sudah sebentar lagi semua akan Semua dipolisi digital. ya. Semua digital. Semua digital. Ya. Nasabah pasti akan komunikasinya secara digital. Ya. Ya, kemudian juga rekening bank. Ya. Ya, itu perlu sekali ditulis secara benar apa Ya, adanya. Apa adanya. Ya. Ya. Kemudian juga pada saat kita mengisi ahli waris yang ditunjuk menerima manfaat itu beneficiary. Ya. Itu juga harus sejelas mungkin. Jadi kasus yang Pak Heri hadapi itu tadi Yang klaim kedua ini- yang bermasalah yang kedua bukan soal non disclosure soal kesehatan, Ya. tapi hubungan orang yang beli Beneficiary asuransi gitu. Iya, orang beri asuransi untuk adiknya, memang adiknya Ya. nggak bohong sih, Nggak bohong. tapi dia tidak sinkronkan dengan suratnya, Betul sekali. karena secara hukumnya dia bukan adik, dia bukan adik gitu. karena Jadi, sudah nyasar di kartu keluarga kartu orang keluarga gitu kan. orang lain. Nah. Dan ini adalah kasus yang dua kasus terberat yang pernah saya hadapi. Oh, aduh. Kasus yang pertama itu selesai. Artinya juga hampir mirip. Ya, Anak beli polis pada orang tua. oke, untuk Ya, orang tua. Orang tua, tertanggung orang tua. Oke, ahli waris Masalahnya dia. adalah ahli warisnya dia sebagai anak. Itu dulu pernah kejadian dia sampai karena masalah surat menyurat itu tidak jelas, WNI tidak jelas segala macam. Ya, Karena mau buat paspor oleh orang yang pengurus paspor, ya. calo pengurus paspor, Dia dibuatlah, buatkan. orang ini dibuat jadi nama yang baru. Jadi Kartu- bukan dia. Bukan dia, akte lahir Oke. yang baru, orang tuanya entah siapa, dia juga gak tahu. Wow. Jadi terakhir identitas dia sebenarnya sudah identitas yang orang yang baru. Oh. Nah, itu terakhir kita memang bantu dia dari segi dari kita telusuri dari kartu keluarga yang lama dan semua akte lahir yang pertama sekali. Ya. Dan kemudian surat dari lurah dan segala hal akhirnya ada nyambung. Oh. Ya, ada karena- benang merah di dapat Benang dari merah. sana. Karena perusahaan pada prinsipnya ya, selama ini saya
bergerak di bisnis asuransi sudah lebih dari 20 tahun lebih. Ingat bahwasanya perusahaan asuransi tidak punya prinsip tidak akan membayar klaim. Iya. Semua perusahaan asing melakukan bisnis dengan itikat yang baik. Iya. Nah, selagi klaim itu layak, bahkan pada waktu itu waktu saya bahas dengan pihak head office, klaim ini layak dibayar. Iya. Masalahnya Karena nggak ada masalah yang soal kita harus bayar ke siapa? Iya. Nah, Dia mau bayar tapi jangan salah orang itu. gitu Iya. loh. Jadi ini klaim sudah harus dibayarkan, tidak boleh ditahan. Jadi bagi company adalah uang yang harus dibayarkan tidak boleh ditahan, harus segera dicari Harus segera solusi. iya. Kepada siapa kita harus bayar? Iya. Kan gitu ya. Nah, kasus yang satu ini juga mirip, nah masih dalam proses, yaitu karena kartu keluarga abang beradik ini sudah pisah. Oke. Nah, Itu nggak bisa dapat benang merah kayak tadi ya? agak susah. Susahnya adalah apa? Bahkan akte lahir mereka sudah hilang. Waduh. Jadi akte lahir sudah hilang, kemudian mereka dulu lebih parahnya adalah karena dulu waktu hidup di kampung, bahkan orang tua mereka sendiri tidak ada KTP, akte lahir, kartu keluarga. Jadi secara identitas mereka nggak punya hal yang valid ya? Iya, sampai setelah anak mulai sedikit dewasa mereka buat. Dan lahir anak kedua ini sudah punya, tapi tidak dirapikan. sudah tidak berhubungan gitu. Iya. Dan lebih parahnya adalah terakhir saya dapat informasi dari nasabah, kedua orang tua ini meninggal jauh. Ya, waktu anak-anak ini masih kecil. Oke. Meninggal karena ada kasus perampokan, dan sehingga banyak sekali data-data lama itu sudah tidak dapat lagi. Jadi ini membuat kita harus hati-hati, yaitu karena waktu kita melakukan pengisian SPAJ, kita tidak pernah meminta. Iya, karena kita tidak mungkin antara ahli waris dengan tertanggung. Kita nggak mungkin minta bukti. Itu ada ilmu mana buktinya? Masa sampai segitunya? Ya, karena ini kan sekali. proses masuk. Ya, berarti kita hanya asas tahu, percaya. Ya, ini adalah kakaknya. Oke. Anda siapanya tertanggung? Kakaknya kita tulis, nama, tanggal lahir, hubungan. Ya. Dan kita tidak pernah lampirkan. Kan gitu ya. Kita tidak pernah lampirkan bukti. Jadi dari kasus ini kita belajar bahwasanya pada saat kita di lapangan ada baiknya kita cross check. Kita pertegas lagi. Nah, ini hubungan kalian adalah saudara. Boleh nggak? Maaf kalau saya boleh tanya lebih lanjut adalah apakah secara hukum, secara legalnya ini memang ada dibuat dengan jelas gak? Kan gitu ya. Nah, kalau misalnya dia anak angkat, nah kita tanya juga secara legalnya bagaimana. Nah, bila perlu kalau misalnya ya dalam beberapa kasus kita pernah buat, ternyata memang tidak ada legal. Ini kebetulan adalah orang tua dengan anak angkat. Tidak secara legal, tapi kita bisa bantu sebenarnya. Kita bisa bantu dengan pembuatan surat pernyataan, surat adopsi. Kan gitu ya. Dan ditandakannya diketahui oleh orang tua yang ada, kemudian anak-anak daripada orang tersebut yang lain, sehingga menjelaskan bahwa itu benar adanya. Benar. Nah, jadi pada saat kita awal sekali melakukan pengisian SPAJ, sedapat mungkin kalau misalnya kita jumpa kasus seperti ini, kasus seperti ini maksudnya adalah ini adalah saudara yang secara hukum tidak terlihat ada jalinan, maka kita sudah harus buat di awal. Lebih bagus selesaikan di depan. Jadi kita sudah buat sebuah surat pernyataan dari kedua orang tua dan orang tua yang dititipin. Orang tua yang sah secara hukum. Ya, secara hukum yang dititipin. Kan gitu ya. Nah, itu juga tanda tangan di atas surat itu secara materai menjelaskan bahwasanya sebenarnya anak ini adalah anak siapa gitu. Jadi next time dia nggak bisa tuntut. Dia tidak bisa tuntut. Jadi sebenarnya lebih gampang kalau misalnya ini bukan anak saya nih, saya adopsi. Tapi akte lahirnya tulis nama saya, itu lebih gampang ketimbang yang sebenarnya anak saya tapi tidak tertulis nama saya. Benar. Jadi asuransi itu pada dasarnya hitam di atas putih. Intinya kayak gitu. Intinya harus dibuktikan secara legal. Secara legalnya seperti apa itu yang jadi patokan, betul enggak? Karena tadi pun sekalipun yang non disclosure pasti perusahaan juga ada hitam di atas putih, bukti bahwa memang dia dirawat atau segala macam. Itu juga tetap ada bukti lah, baru perusahaan juga bisa melakukan penolakan klaim. Saya pernah nanya ke departemen klaim, gimana rasanya nolak klaim orang? Dia bilang, Pak,
kita lebih enak bayar klaim daripada nolak klaim, Pak. Ya. Bapak tahu nggak nolak klaim itu kita harus konsultasi sama departemen legal. Ini sudah kita temukan bukti kayak gini. Kalau nggak kuat ya terpaksa bayar juga. Tapi kalau kuat terpaksa kita nggak mau bayar. Terpaksa nggak bayar loh teman-teman. Bukan senang untuk senang nggak bayar. tidak bayar gitu. Karena pada prinsipnya adalah pada saat perusahaan melakukan pembayaran klaim itu adalah sebuah kondisi yang menyenangkan bagi nasabah company, perusahaan ya, bagi benar. perusahaan. Kenapa? Iya. Karena pertama yang bayar klaim itu adalah Reas juga reas. kok. Ya. Kan gitu ya. Company hanya punya resiko sendiri yang sangat-sangat sedikit sekali Ya. gitu. Nah, kedua itu adalah secara tidak langsung adalah Promosi sebuah juga. promosi bagi company. Iya. Kan gitu ya. Iya. Perusahaan A, wah klaimnya bagus, Iya. kan gitu ya. Iya. Perusahaan sangat senang sekali. Iya. Hanya dalam secara hukum, secara prakteknya itu, Iya. perusahaan juga harus melihat norma-norma dan etika-etika Iya, yang harus sesuai dijalankan. hukum juga dia jalan. Sesuai hukum. Karena kalau dia malah membayarkan klaim kepada orang yang tidak berhak, Nah, itu juga tidak salah. fair, tidak Ya, fair benar, bagi tidak orang fair. yang masuknya baik-baik gitu. Ya, benar Kalau sekali. memang orang yang tidak ungkapkan terus dibayar juga klaimnya, mendingan semua nggak usah ungkap, Semua jadi gitu ya. nggak usah ungkap Ya. gitu loh. Jadi untuk apa pertanyaan itu kan gitu ya? Oke, make sense sih Pak Heri ya. Ya, jadi ini bagi kita semua ya teman-teman. Pada saat kita lakukan penelusuran pembuatan proses pengisian SPAJ, Ya. dari setiap pertanyaan seperti yang pertanyaan kesehatan 5W1H itu Ya. betul-betul harus ditanyain Ya. secara maksimal. Secara ya. maksimal. Jangan filterlah semaksimal mungkin sehingga apa yang kita sudah berikan, solusi yang kita berikan itu menjadi sebuah solusi bagi mereka yang tidak akan jadi punya masalah lagi. Ya. Itu penting sekali. Ya. Jadi ini juga saya pernah sih closing orang itu hanya gara-gara ngomongin topik klaim tidak dibayar. Masa saya ngomong topik klaim tak dibayar dia jadi masuk asuransi, lucu kan? Kenapa? Karena dia merasa dapat edukasi. Yep. Karena itu topik yang menarik. Loh ini baru satu-satunya agen yang ngomong asuransi nggak bayar klaim. Nah gara-gara agen ini ngomong kayak gitu saya masuk sama agen ini. Kenapa? Karena cuma satu-satunya agen yang saya temuin ngomongnya kayak gini. Bisa bahas dari satu sisi di Iya, mana jalan asuransi masuk. bisa tidak bayar loh. Lucu kan? Nah, Jalan karena apa masuknya. kan gitu ya? Iya. Nah ternyata salah satunya adalah perkara yang tadi non disclosure segala. Yep. Dengan bangga dia bilang kalau saya apa adanya, ayo masuk gitu. Iya. Jadi senang kan. Artinya klaim kita bisa kita garansi pasti dibayar sebenarnya. Asalkan kita kerjakannya benar dari awal. Gitu aja sebenarnya, simple. Jadi asuransi adalah memberi solusi tanpa masalah. Itu kita jadikan itu sesuatu yang nyata. Dan itu menjadi misi kita. Betul. Kenapa? Paling tidak GA Mitra Keuangan Mandiri harus kayak gitu ya. Paling Karena tidak, misi ya. kita sebagai seorang financial advisor itu betul-betul menjadi solusi bagi Iya. bagi nasabah yang bisa Betul. membawakan ketentraman hati. Betul. Kenapa orang beli asuransi? Karena dia mau hati yang tentram. Iya. Pada saat terjadi sesuatu dengan dia, keluarganya terlindungi. Iya. Jadi bukan dengan kondisi karena ada suatu hal yang kurang teliti Iya. sehingga jadi masalah Betul. baru gitu ya. Jadi ketenangan pikiran yang kita jual. Ketenangan setuju pikiran bagi sekali. si nasabah, si agen itu juga harusnya memiliki ketenangan pikiran juga. Yap. Peace of mind ya. Peace of mind. Ya, jadi kita sebagai agen tetap kita punya ketenangan pikiran. Kenapa? Orang saya waktu jalani sudah lakukan Sudah lakukan secara kan? maksimal. Yap. Nasabah juga jawabnya sudah maksimal juga. Kalau sudah benar-benar maksimal dan apa adanya, yakinlah teman-teman, tidak mungkin tidak bayar. Yep. Perusahaan terpaksa harus bayar teman-teman, nggak usah khawatir. Ya, jadi sepanjang itu dilakukan dengan benar, tidak ada celah perusahaan bayar klaim. Yap. Ya, Ya, sangat penting ya teman-teman Ya. ya. Jadi selalu ingat bahwasanya di depan lebih baik kita sulitnya di depan gak apa-apa. ya, Ya, kita ambil lebih banyak data dari nasabah itu di depan. ya, Ya, bila ada suatu hal yang mungkin secara yang tadi contoh masalah di beneficiary itu ada hubungan yang kita perlu pertegas, kita buat pertegas. ya, Ya, pertegas gak apa-apa, itu dokumen semua kita bisa upload kok. iya. Tersedia kan? Lagian kalau waktu kita masuk, terus tiba-tiba ada pending ya, kok Yap. nggak issued ini, kok nggak issued, oh disuruh medis. Teman-teman harus senang. Harus senang. Kenapa? Berarti ada proses sesuatu di depan. Tahu nggak teman-teman? Kalau klaim udah masuk, mereka akan pelajari ini klaim dini atau enggak. Kalau udah lewat lama mending ya. Tapi kalau dini dia lihat waktu masuk check up atau enggak. Ada medical check up atau tidak? Kalau check up, terus dia lihat, oh ini kan udah ekstra premi. Dia agak
agak longgar jadinya. Kenapa? Karena waktu dia masuk Underwriting sudah dimahalin. medical underwritingnya sudah jalankan, sudah ada filter satu Sudah ada duanya. filter. Ya. Jadi tidak ada lagi kecurigaan juga sebenarnya. Apalagi meninggalnya ada hubungan sama yang ditulis. Contoh, hipertensi sudah dimahalin, IL berapa. Terus kita sebagai agen biasanya kesel ya. Ngomong Wah, ke PAM-nya. jadi mahal ya. Pak, ngomong dong sama perusahaan, masa dia cuma segini aja udah, ternyata dia meninggal karena itu. Dibayar loh klaimnya. Kenapa? Karena sudah dipertanggungkan. Sudah ditulis. Dimahalin juga. Ya. Sudah kena extra premi. Diungkapkan di depan. Iya. Sudah dibayar lebih mahal. Iya. Apalagi gitu Apalagi kan? harus bayar. Nah itu makanya jangan negative thinking ketika terima ekstra mortalita SPB atau disuruh check up lebih lanjut. Benar Ya sekali. teman-teman ya. Nah teman-teman saya buka kesempatan untuk yang ada di Zoom sekarang memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan ya. Atau teman-teman punya pengalaman pribadi berkenaan dengan klaim, proses masuk, underwriting, merasa sulit, merasa ragu, silakan teman-teman. Ada? Ya, kita sambil menunggu pertanyaan kita boleh lanjut bicara Boleh, ya. boleh. Kita bincang-bincang. Teman-teman ingat ya, langsung raise hand atau nyalakan mic, langsung tanya. Kalau enggak kita ngomong terus ini. Ya, karena memang ini topik yang sangat penting bagi kita Iya, semua ya. iya. Pada saat kita di lapangan ini semua terpakai, Iya. teman-teman. Ya asuransi belum terpakai kalau belum klaim, betul nggak? Ya, Ya jadi waktu klaim lah, makanya asuransi itu berfungsi. Jadi jangan sampai pas mau dipakai, jadi kayak ini Pak Heri, sekoci, pada saat kapalnya tenggelam, sekocinya berfungsi. Inilah asuransi. Jangan sampai waktu sekoci mau difungsikan udah bocor. ya. Kayak gitu kan. Jadi pastikan sekocinya itu berfungsi dengan baik. Pastikan sekocinya itu aman, Aman. dan bisa difungsikan pada difungsikan. saat dibutuhkan. Dan sesuai gitu loh. Jadi prosesnya udah benar. Di GAM3 kan udah ajarin tuh cara hitung-hitungannya. Prosesnya bagaimana, Jangan sampai kebutuhannya bagaimana. dua sisi yang Pak Eri cerita Iya. tadi itu yang jadi ganjalan lagi. Iya. Jadi Itu loh. solusi satu sudah selesai. Udah mantap ya. Bocornya di belakang rupanya. Iya, sayang sekali Sayang kan. sekali. Iya. Ada teman-teman? Kalau enggak, ya silakan lanjut Pak Heri. Mungkin Jadi Pak banyak Heri. hal lagi ya teman-teman. Mungkin kadang-kadang kita menganggapnya itu hal-hal yang sepele. Seperti banyak sekali yang kita tidak ungkapkan, misalnya MPW nasabah kita tidak mau tulis kan gitu ya. Sebenarnya ada bagusnya. Kalau kita tulis itu ada bagusnya. Ada keuntungannya. Ada keuntungannya. Banyak orang takut ya kan gitu ya. Tapi kenapa tidak kalau dia tulis itu juga bagus ya. Iya. Karena secara yang namanya tax Laporan planning pajak, itu ya. juga sangat penting dalam hal kita melakukan perencanaan keuangan. Kemudian juga waktu mengisi income dari nasabah, Oke. ya itu juga sangat penting ya. Jadi teman-teman jangan anggap ini nggak ada apa-apa lah, ini nggak ada masalah kesehatan. Iya. Kita asal isi. Ya kita bahkan banyak sekali kadang-kadang di lapangan agen itu tidak tanya karena merasa segan ya. Iya. Masa kita tanya Pak Iya. berapa range income dia per tahun? Iya. Jadi kita tidak tanya dan kita sembarang isi. Itu pengaruhnya sangat besar. Iya. Kenapa? Karena secara perpajakan dari perusahaan asuransi juga punya satu Kepatuhan, harus patuh ya. patokan gitu ya. Berapa persen pendapatan seorang nasabah itu wajib maksimal dia boleh digunakan untuk sebagai jadi premi. Iya. pembayaran premi. Masa enggak lucu dong separuh dari penghasilannya semua bayarin asuransi. Income dia 1 tahun berapa? Misalnya 250 juta. Nah, dia bayar Ternyata asuransi. premi dia 1 tahun 125 juta. Iya, masa separuhnya? Ya. Ya kan gitu kan. Jadi nggak make bagaimana sense. dengan Ya. kebutuhan yang lain kan gitu Benar, ya. benar. Jadi memang dalam prinsip di asuransi itu ada lebih kurang lah ya, ada asumsi acuan umum yaitu sekitar maksimal lebih kurang 35% Iya. dari income seseorang itu layak sebagai digunakan sebagai bayar premi. Iya. Itu maksimal loh Maksimal, teman-teman. Jadi waktu pengisian range income itu juga harus make sense, Iya. harus logika, Harus sesuai lah harus gitu sesuai ya. kalau bisa, kan gitu ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nasabah, sehingga itu akan mencerminkan apakah nasabah tersebut memang layak Iya. membeli uang per tahun sebesar itu. Iya. Nah itu adalah salah satu field underwriting di mana financial underwriting itu terlaksanakan dengan Iya. Benar. baik Iya. gitu. Iya. Nah jadi ada hal-hal yang kadang-kadang waktu kita pengisian SPAJ itu kita anggap sepele, kita skip dengan hanya asal apalagi jawab pertanyaan kesehatan Seadanya, yes, seadanya aja ya. seadanya saja itu akan
takutnya adalah akan menjadikan masalah baru nanti di akhir. Ya, tapi ya kita menjelaskan ini, saya dengan Pak Heri hari ini menjelaskan hal-hal seperti ini bukan tujuannya bikin teman-teman jadi beban atau teman-teman jadi takut, khawatir. Justru kami mau kasih tahu ini di hari Senin supaya ini menjadi satu inspirasi bagi teman-teman. Oh, kalau gitu berarti agen-agen di luar sana bisa jadi tidak sedetil ini ya. Kalau begitu saya menjadi agen yang bagus, saya tinggal lebih hati-hati. Maka saya memberikan yang lebih baik lagi ke nasabah saya. Berarti gampang. Mau sebenarnya, jadi agen baik, di satu sisi bagus. Yang kita lakukan adalah kita melakukan proses ini dengan sebaik mungkin. Dan saya percaya bahwasanya nasabah juga mencari agen-agen yang memang melakukan proses bisnis asuransi itu dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin, karena ini asuransi. Iya, mereka mau adalah saya hari ini bisa mendapatkan solusi. Ya, saya membeli asuransi, membeli proteksi yang suatu hari betul-betul bisa bermanfaat. Benar. Dan percayalah kalau nasabah patokannya adalah pada saat klaim jangan repot ya. Pada saat klaim harus bayar ya. Kalau dia bisa dapat kepastian itu teman-teman, bayar lebih mahal pun dia mau. Betul nggak? Setuju sekali. Makanya lucu ya ketika saya lihat di pasar ya. Agen ini, agen A, agen B dari perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda. Perang tarif, perang fasilitas, perang ini, perang itu. Padahal kalau dia bukan lakukan, itu poinnya kan gitu ya. Dia lakukan dengan tidak tepat ya, tidak benar prosesnya. Terjadi kasus kayak tadi, dia mau bayar murah pun percuma, orang nggak bisa bayar klaim. Karena gini, teman-teman di lapangan ya, pada saat kita ketemu dengan kompetisi di lapangan yang dimana ada agen dari tempat lain yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar lah ya. Gitu ya. Kita justru harus ya memperingatkan nasabah jangan ikut yang kayak gitu dong. Seperti itu. Ya, kalau misalnya dia bisa memudahkan Anda semudah-mudahnya di depan, Anda harus tanyakan di belakangnya bagaimana. Betul. Jadi justru di depan itu kita sudah buat sebaik mungkin, kita sudah antisipasi sebaik mungkin. Betul. Sehingga pada saat nanti waktu proses klaim itu jadi cepat. Betul. Proses klaimnya jadi cepat. Betul. Jadi gampang. Betul. Itu yang penting. Iya. Ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Ada tanggapan? Apakah karena penjelasan kita sangat jelas teman-teman, sehingga saking jelasnya tidak perlu diterangkan lagi? Jadi hari ini memang kita bahas beberapa poin yang sangat penting lah ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara soal underwriting, itu masih panjang ya. Panjang. Underwriting detailnya itu sangat panjang sekali, sangat banyak sekali. Dan teman-teman, Anda boleh akses ya, Pak Frendy mungkin boleh nanti di-share di grup. Pak Frendy boleh bantu share di grup. Itu ada underwriting guidelines ya, yang tadi saya sudah share ke Pak Frendy. Itu ada linknya, kita boleh buka dan kita boleh belajar dari sana. Sebenarnya secara underwriting itu apa-apa saja yang kita butuhkan. Ya, berarti di dalamnya mungkin teman-teman yang mau bertanya itu sudah terjawab di sana. Ya, sebagian sudah di sana. Iya, misalnya kayak tadi kan, masa penghasilan berapa persen dapat bisa pakai untuk berapa persen untuk asuransi. Itu ada guidelines-nya. Waktu mau masuk ada guidelines. Waktu mau klaim juga ada claim guidelines juga. Ya. Nah, dengan demikian teman-teman, Anda waktu di lapangan itu Anda penuh dengan percaya diri karena Anda adalah datang sebagai seorang yang memberikan solusi yang terbaik dan memberikan bukan saja kerentanan yang terbaik, tapi juga kerentanan yang sudah maksimal suatu hari mereka bisa menang. Iya. Dan value kita itu terletak di situ. Karena nasabah itu akan merasakan sendiri langsung di ujungnya. Terutama pada saat dia masuk di A, dia masuk sama kita juga. Waktu yang bersamaan, kita itu kayak nyebelin di depan. Tapi waktu klaim, kejadian bareng-bareng, satu ditolak, satu dibayar klaimnya. Misalnya, tapi klaim Anda yang dibayar. Bukankah itu menjadi satu nilai jual value yang waktu itu bukan soal harga lagi? Ya, bukan soal harga lagi. Oh, itu tapi soal bagaimana Anda melakukannya dengan sebaik. Iya, dan udah distempel sama nasabah. Ini baru agen. Iya. Bisa dipercaya. Iya, ini bukan agen baru, ini baru agen gitu loh ya. Jadi ini baru agen, bukan ini agen baru. Agen baru bisa jadi ini baru agen juga. Bisa. Kalau dari awal sudah benar. Sudah lakukan dengan iya, benar. Jadi teman-teman ternyata bersaing di lapangan itu bukan semata-mata produk. Ya. Tapi profesionalisme kita. Ya teman-teman, oke. Kita akhiri untuk pertemuan kita Monday Inspiration. Saya tahu kalau misalkan tidak ada pertanyaan,
kita paksa-paksa juga kan, ngulur-ngulur waktu juga percuma. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan seputar ini, tapi belum sempat dilontarkan pada hari ini atau saat ini, tidak masalah, jangan khawatir. Teman-teman masih boleh lemparkan pertanyaan ini melalui Pak Friendly atau di grup. Kita akan coba ulas lagi kalau misalkan ada hal-hal yang masih penasaran ya, tapi Anda masih belum terbiasa untuk mengungkapkannya di forum gitu teman-teman. Nggak usah khawatir. Tidak bosan-bosan saya ingatkan, untuk Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu, kita masih terbuka untuk menerima masukan dari Anda, ingin membahas topik apa, kita akan siapkan materinya untuk Anda. Supaya apa yang kami sampaikan itu memang sesuai apa yang Anda butuhkan teman-teman ya. Dan kemudian, apalagi, saya mau ingatkan, Sabtu nanti saya akan hadir sama Pak Chandra. Ya. Duet ya, seperti saya dengan Pak Heri ya. Bayangan Di Pak sales Chandra, klinik ya. Pak Chandra sama Pak Iskandar gitu ya. Jadi tolong ya untuk sales klinik Sabtu jangan kecewakan kami ya. Anda harus lebih partisipatif dan ajak teman-teman yang lebih ramai lagi Sabtu. Kita akan membahas sesuatu yang juga sama pentingnya ya. Ya. Oke? Oke, sampai Kalau nggak ada lagi ya, sampai jumpa lagi di hari Sabtu ya. Saya dan Pak Heri ucapkan terima kasih untuk Thank partisipasi you Anda semua. semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye.